Sobat LM, kita berjumpa lagi di podcast Metro Talk IKM 2025. One Voice, One Mission, Together We Progress. Sebelum memulai podcast, kami ada pantun nih. Jalan-jalan ke kota tua, singgah sebentar beli stroberi. Salam hangat untuk semua, saya Olivia sebagai MC 1 di sini. Aku juga ada pantun nih. Burung nuri terbang ke rawa. Hinggap manis di pohon mangga. Nama saya Thea, di sini sebagai MC 2. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan dokter sekaligus dosen Prodi D3 TLM Stikes Nasional. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan Dokter Endang. Duduk? Iya. Endang, bagaimana kabarnya? Halo juga, alhamdulillah kabar baik. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih, Dok? Akhir-akhir ini saya bersama rekan-rekan di program studi D3 TLM sedang sibuk-sibuk akreditasi nih ya. Mohon doanya semoga akreditasi kita unggul ya. Amin. Perkenalkan, saya Olivia sebagai host 1. Dan saya Thea sebagai host 2. Pada podcast Mednapta kali ini, kami mengundang Dokter Endang sebagai narasumber yang mengangkat judul Kupas tuntas seblak dapat menyebabkan anemia. Nah, di sini kita sharing-sharing saja ya, Dok. Iya. Nah, dokter, mau nanya nih. Nah, beberapa teman-teman di luar sana tuh mungkin banyak yang belum tahu. Nah, kita kan tahu umumnya anemia itu seperti kekurangan darah. Iya. Nah, bisa dijelaskan lebih rinci nggak, Dok, terkait anemia itu seperti apa sih, Dok? Ya, kalau kita ngomongin anemia sebenarnya adalah hal klasik ya. Biasanya banyak muncul atau terlontar dari beberapa kata itu biasanya cenderung ke tadi yang dikatakan kekurangan darah. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin dari definisinya, anemia itu sebenarnya adalah kondisi seseorang di mana jumlah sel darah merah atau jumlah eritrositnya itu kurang dari normal. Atau bisa juga kita menggunakan parameter hemoglobin yang mana kadar hemoglobin di dalam darahnya itu kurang dari normal. Nah, hal inilah yang biasanya orang menyebutnya anemia. Tapi kadang-kadang gitu loh, apa namanya? Anemia itu kadang-kadang overlapping dengan kalau tensinya rendah disebut dengan anemia. Lalu itu sebenarnya kondisi yang berbeda. Jadi kalau tekanan darah biasanya cenderung ke karena apa ya, mungkin cairannya yang kurang atau memang tekanan darahnya memang rendah gitu ya. Tapi kalau untuk kondisi anemia itu memang tadi karena dilihat dari sel darah merah atau cuma sel darah eritrositnya ataupun kadar hemoglobinnya itu kurang dari normal. Dan ciri-ciri anemia itu seperti apa sih, Dok? Iya, oke. Jadi kalau kita ngomongin ciri-ciri anemia, biasanya terkenal dengan 5L-nya. Ya nggak sih? Lemah, letih, lesu, lunglai. Satu lagi Pak? Lemah, letih, lesu, lunglai gitu ya. Ada 5L, biasanya orang menyebutnya seperti itu. Cuman memang tanda-tanda anemia sendiri kalau dari klinis apa yang kita bisa lihat itu memang paling sering adalah biasanya lemas. Ya, mudah capek atau lelah itu tadi. Kemudian mukanya pucat, nah seperti itu. Tapi kadang-kadang kondisi klinis ini belum tentu loh terjadi orang anemia ya, mungkin karena kecapean atau hal lain bisa jadi. Sehingga kalau kita lihat betul ciri-ciri anemia antara klinis dengan pemeriksaan mungkin kadang beda. Nah, untuk memantapkan itu memang harus dicek kadar HB-nya itu tadi ya. Jadi seseorang itu dikatakan anemia atau enggak itu bukan berarti dari ciri klinisnya aja, tapi harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan darah, biasanya adalah pemeriksaan hemoglobinnya itu tadi. Tapi pada umumnya kalau ciri-ciri anemia tadi ya lemah, ya gampang capek, lelah, letih gitu, mukanya pucat gitu, terutama di kuku, terus di konjungtiva mata, kemudian di bibir, katanya pucat begitu. Itu yang paling sering bisa kita lihat.
Kalau pusing itu bisa termasuk ke dalam ciri-ciri anemia nggak sih, Oh Dok? iya bisa jadi ya. Jadi memang ada beberapa orang yang kalau memang anemia itu ada kaitannya dengan rasa pusing ya. Tapi sebenarnya pusing ini bukan menjadi penanda khusus untuk anemia. Orang dehidrasi atau kekurangan cairan itu juga pusing gitu ya. Nah, bisa jadi karena orang kekurangan cairan, bisa jadi kekurangan cairan di sel darah, itu juga ada kaitannya dengan tadi kekurangan eritrosit atau HB sehingga muncul pusing. Tapi itu bisa jadi menjadi penanda juga sih, karena memang pusing ya karena tubuh butuh oksigen yang banyak, padahal kadar hemoglobinnya nggak ada nih. Ya. Jadi otomatis di daerah kepala kan nggak ada oksigennya sehingga pusing gitu kan. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Dok. Iya. Sebenarnya ada nggak sih hubungan erat antara konsumsi seblak sama penurunan kadar hemoglobin dalam darah? Seblak dengan kadar hemoglobin ya. Iya. Ada hubungannya sih. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin penurunan kadar hemoglobin itu tidak semata-mata karena seblak ya. Jadi kita harus tekankan di situ. Jadi kalau penurunan kadar hemoglobin tadi kaitannya dengan anemia ya. Jadi anemia ini sendiri belum tentu karena seblak, tapi ada beberapa faktor yang lain. Kalau misalnya yang seblak itu berarti bisa dari konsumsi makanannya. Jadi karena konsumsi makanannya mungkin kurang protein atau kadar zat besinya yang kurang, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan kadar HB-nya itu tadi. Ada juga faktor lain yang menyebabkan kadar HB-nya turun itu bisa karena perdarahan misalnya. Terutama bagi perempuan-perempuan yang setiap bulannya kedatangan tamu ya, menstruasi, atau hal itu juga bisa mengakibatkan juga anemia. Kemudian penyakit bisa jadi ya kayak penyakit di daerah saluran pencernaan, kemudian penyakit kanker atau mungkin penyakit-penyakit yang kaitannya dengan sumsum tulang untuk produksinya itu juga bisa mengakibatkan namanya kekurangan kadar hemoglobin. Jadi semata-mata kalau kita ngomongin penurunan kadar HB tidak semata-mata karena seblak. Tapi kalau kita ngomongin hubungan antara seblak dengan kadar penurunan HB itu tadi atau terjadi anemia itu memang ada gitu ya. Jadi kita tahu kalau seblak itu sebenarnya kenapa bisa mengakibatkan penurunan kadar HB itu karena kita tahu kalau seblak kan isinya kan dari bahan kerupuk ya. Iya. Ya kerupuk itu kandungannya kan karbohidrat, tepung ya, terus banyak cara masaknya juga pakai minyak atau kadar lemak yang tinggi sehingga proteinnya kalau kita ngomongin seblak itu sendiri proteinnya nggak ada. Ya, sehingga dengan kadar proteinnya atau kandungan proteinnya nggak ada, ya bahan dasar untuk pembuatan HB tadi memang nggak ada sehingga mengakibatkan penurunan kadar HB. Gitu. Jadi hubungannya secara tidak langsung sih. Jadi bagi orang yang konsumsi seblak terus menerus ya itu memang bisa hubungan langsung, jadi dia nanti pada hemoglobinnya jadi lebih mudah menurunnya karena tidak ada dari bahan dasar pembuatan dari hemoglobin itu sendiri. Kalau bahan kandungan yang di dalam seblak itu, Dok, ada nggak sih yang bisa memicu terjadinya anemia kayak frozen foodnya atau dari bahan bumbu-bumbunya gitu? Oke, jadi kalau kita kaji isi seblak itu sendiri sebenarnya seblak itu tadi yang saya katakan banyak kandungan karbohidratnya sama kandungan lemaknya yang tinggi ya, nggak ada kandungan yang lain. Nah kenapa seblak itu memang cenderung lebih mudah orang yang mengkonsumsi seblak itu lebih cenderung ke kekurangan kadar hemoglobin atau anemia itu tadi itu sebenarnya karena seblak itu sendiri satu tidak ada seratnya, kurang serat. Jadi kita tahu kalau serat itu kan biasanya dari sayuran-sayuran hijau, yang mana sayuran hijau itu kan kandungan zat besinya tinggi. Nah kalau kandungan zat besinya tinggi berarti kan kita punya nih bahan dasar untuk pembuatan kadar hemoglobinnya dengan baik. Nah kalau untuk yang seblak biasanya memang tidak ada sayurannya. Jarang sih, Dok. Jarang ya. Banyak kan kalau sekarang memang ada ya. Iya. Tapi kalau dulu kan awal-awal biasanya kan hanya
kerupuk ya, iya. sama campuran bumbu dan pedasnya itu Iya. tadi ya, yang membuat orang tertarik. Kemudian yang kedua, kadar garamnya yang tinggi. Ya. Bumbu-bumbu yang banyak mengandung MSG itu kan kadar natriumnya atau kandungan garamnya sangat tinggi. Kita tahu kalau kadar natrium ini memang juga kan buat tubuh ya, nanti bisa mengalami gangguan ke arah tekanan darah tinggi, kemudian gangguan ke jantung, nah ke ginjal juga bisa sih. Cuma itu memang prosesnya lama ya, tidak akut atau dalam jangka waktu yang pendek itu enggak. Kemudian yang ketiga, tidak ada kandungan proteinnya. Ya, ini sebelah itu kan nggak ada kandungan proteinnya nih, kurang proteinnya. Kita tahu bahwa hampir sama seperti yang tadi kandungan zat besi tadi. Kalau misalnya kandungan proteinnya tinggi, maka bahan dasar untuk pembuatan kadar hemoglobin dan eritrosit itu banyak kan berarti. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya berarti ya udah nggak bisa bikin untuk pembuatan kadar HB-nya sama eritrositnya nggak ada. Ya. Kemudian pedasnya itu tadi. Nah, pedas ini sebenarnya kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, ya oke nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan dan terus-menerus itu kan lama-lama akan mengiritasi saluran pencernaan ya. Yang paling rentan atau paling sensitif biasanya kan lambung. Ya. Kalau misalnya lambung ini nanti mengalami gangguan gitu, otomatis nanti penyerapan sari-sari makanannya nggak akan bisa terserap dengan baik ya. Kita tahu kalau vitamin B12 itu penyerapannya ada di lambungnya. Nah, kalau misalnya lambungnya ada masalah, secara otomatis vitamin B12 nya tidak bisa terserap dengan baik di dalam tubuh, sehingga untuk bahan dasar pembuatan dari hemoglobin dan eritrositnya itu juga akhirnya nggak ada. Nah itu. Jadi ada beberapa poin-poin itu tadi kenapa sebelah itu kandungannya memang tidak baik. Nah, jadi tidak hanya dari frozen food-nya itu saja, tapi MSG-nya, tapi ada beberapa hal-hal yang penting itu tadi. Termasuk bumbu seperti bawang cabenya itu nggak sih dok yang bisa menyebabkan anemia itu? Ya, yang menimbulkan anemia tadi itu kan kaitannya bawang cabai ini kan pedas sekali mungkin ya. Jadi kalau misalnya dia nanti mengiritasi lambung, secara otomatis lambungnya terjadi luka ya, sehingga penyerapan sari-sari makanannya jadi tidak optimal, sehingga nanti bisa mengakibatkan tadi penurunan kadar HB atau hubungan dengan anemia itu bisa terjadi. Dan biasanya nanti kalau itu dikonsumsi terus-menerus juga memang kurang baik ya kalau untuk cabai ya. Tapi yang bikin sakit itu cabainya mungkin ya. Iya. Kalau yang suka pedas soalnya bikin nagih gitu ya. Karena kan remaja sekarang semakin pedas semakin nikmat ya tuh. Gitu ya. Bagi yang suka nih ya. Iya. Bagi yang suka. Ya itu beda ya. Tapi kadang mereka memang harus diingatkan bahwa berlebihan makan makanan seperti itu memang kurang baik ya. Apalagi kalau sekarang saya kira kalau bawang cabai itu nggak dari cabai yang langsung fresh ya, karena dia diolah ya, mungkin banyak pengawetnya, mungkin pengawetnya itu yang kadang bikin nagih dan lama-lama malah jadi masalah penyakit itu sih. Kira-kira itu sebenarnya. Tadi kan udah bahan yang berbahayanya nih dok. Sekarang kandungan apa sih yang bisa dimasukkan ke dalam seblak supaya bisa lebih bergizi bagi remaja yang mengonsumsi? Ya. Jadi kalau misalnya kita tekankan kepada remaja ya, karena rata-rata ini remaja gitu ya semuanya ya, audiensnya ya. Jadi bagi para remaja ini, kalau misalnya dilarang makan seblak juga nggak mungkin ya. Tapi mungkin harus bijak. Kalau misalnya pengen seblak, saya kira sebenarnya harus ditambah dengan protein gitu ya. Baik itu protein hewani ataupun nabati gitu ya. Kalau misalnya protein hewani bisa ditambah dengan telur ya, atau mungkin daging. Ada nggak ya sebelah ada daging? Jarang sih dok. Jarang ya. Minimal paling nggak telur ya. Iya telur. Nah, telur nggak masalah sih ya. Telur misalnya 1 atau 2. Kemudian kalau misalnya ada bakso, mungkin ditambahkan bakso. Tapi baksonya jangan hanya 1 doang. Jadi kalau ada 1
secara kecukupan gizinya memang kurang ya. Kalau hanya satu nggak dapat apa-apa. Kita tahu kalau bakso itu kan pasti dicampur dengan tepung kan ya. Iya. Jadi kandungan dagingnya sedikit, tepungnya banyak. Nah, kalau hanya satu, saya kira nggak akan cukup ya kebutuhan untuk nutrisi di tubuhnya untuk tambah hemoglobinnya, gitu ya, atau biar tidak anemia. Jadi gitu. Kemudian kalau bisa ditambah sayuran, ya sayuran hijau terutama sayuran hijau itu bisa kandungan sayuran hijaunya itu kan ada zat besinya ya. Iya. Bisa menambahkan apa sebagai vitamin berisi di dalam tubuhnya. Sehingga itu kalau misalnya anemia itu minimal bisa teratasi ataupun bahkan tidak jadi anemia. Nah, Dok, makanan pedas seperti seblak dapat menghambat penyerapan zat besi nggak sih, Dok? Makanan Seperti seblak kayak rasa pedasnya itu loh dapat menyerap. Tidak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin seblak, bukan pedas sih yang membuat penyerapan gangguan zat besinya itu, ya bukan itu. Jadi kalau misalnya pedasnya ini sebenarnya adalah mengganggu penyerapan sari-sari makanannya aja, vitamin B12-nya bukan untuk zat besinya. Kalau zat besi tetap dari zat besinya. Tapi kalau misalnya pedasnya ini kan dia mengganggu mukosa atau lapisan di dalam lambung. Iya. Nah, lapisan dari dalam lambung itu karena terlalu pedas, akhirnya tadi iritasi sehingga penyerapan sari-sari makanan terutama vitamin B12-nya nggak bisa terserap dengan baik. Tapi bukan zat besinya, tapi vitamin B12-nya. Ya. Di bahan dasarnya. Tapi kita tahu nih kalau kita ingin mencegah terjadinya anemia kan harus banyak konsumsi protein, kemudian zat besi, vitamin B12 sama asam folat. Iya. Nah, terutama kalau yang kaitannya dengan pedas tadi ini, yang vitamin B12-nya tidak bisa terserap oleh lambung, sehingga bahan dasar untuk pembuatan hemoglobinnya itu nggak ada. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya yang mengakibatkan gangguan penyerapan zat besi itu bukan capingnya, tapi minum es tehnya. Biasanya kalau makan seblak kan biasanya Es teh. Minumnya es teh. Jadi es tehnya inilah yang mungkin bisa menghambat penyerapan zat besi di daging. Itu bisa diganti minuman apa sih, Dok, selain es teh? Kalau saya menyarankan banyak yang kandungan vitamin C-nya yang jeruk. Jadi kalau misalnya teh itu, teh atau kopi itu memang tidak baik ya untuk tubuh karena mengganggu penyerapan zat besinya. Sehingga bisa digantikan kalau untuk makan besar bisa pakai air putih aja atau mungkin minuman yang banyak mengandung vitamin C. Iya. Untuk tehnya atau kopinya biasanya temennya itu jangan makan besar ya, tapi nyambil atau kue. Biasa. Kalau susu itu bisa nggak sih, Dok? Soalnya kan susu sebagai penawar pedas ya. Kalau didampingi dengan minum susu itu bisa nggak? Kalau pada saat makan seblak? Iya. Kalau pada saat makan seblak ya. Jadi sebenarnya kalau susu itu malah dia menyelimuti lambung ya. Jadi sebenarnya sebelum makan seblak minum susu dulu. Ya, jadi bukan makan seblak barengan dengan minum susu. Berarti sebelum makan seblak itu minum susu dulu. Ya, jadi dia bisa melapisi lapisan lambung sehingga nanti dia kalau pada saat dia terpapar dengan pedasnya tadi aman nih. Jadi tidak teriritasi dengan baik. Dan kalau susu ini memang dia fungsinya adalah ada kandungan yang ada di dalam susu untuk bisa menarik racun-racun ya, itu bisa menjadi salah satu alternatif ya. Nah, untuk pencegahan itu bisa minum susu nih ya, jadi sebelahnya yang kurang baik bisa ditutupi dengan susu. Tapi jangan susu yang yang sasetan yang itu kan bukan susu ya, tapi kan kental manis ya. Kalau dulu asumsi saya nih yang waktu kecil, kalau susu kan memang susu dia, tapi sebenarnya kan bukan kental manis ya. Kalau susu harus benar-benar susu loh ya. Kayak susu UHT atau susu murni gitu. Iya, itu boleh. Ya, susu UHT.
ya itu lebih disarankan dibandingkan yang kental manis ya. Kalau kental manis isinya glukosa aja, Iya. Iya. yang mungkin tidak baik untuk tubuh ya. Iya, Dok. Kalau idealnya bagi remaja konsumsi seblak itu apakah sebulan sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali? Kalau seminggu 2 kali kayaknya tidak bisa saya sarankan ya. Minimal sekali aja. Tapi kebanyakan setiap hari. Iya ya. Kita mau orang yang jualan seblak kan nggak mungkin ya. Tapi ya gitu. Untuk edukasi, sebenarnya kembali ke kesadaran diri kita sendiri ya. Kalau bagaimana kita sehat atau enggak itu memang kita sendiri yang menentukan ya. Kalau kita pengen sehat memang sebaiknya menghindari. Kalau bisa sih jangan seminggu sekali, sebulan sekali gitu aja kan. Tapi ya nggak mungkin kadang-kadang tergoda dengan Iya, sulit itu tuh. Ya, kalau saya sarankan sih, yang penting jangan setiap hari. Seminggu sekali udah sangat cukup, tapi syaratnya adalah harus ditambah dengan tadi protein, telur, mungkin daging merah. Kalau ada tempe tapi jarang ya. Jarang. Tembenya ya. Jarang banget. Banyak yang telur itu. Telur, ya. iya. Bakso itu ya. Tapi kalau bakso biasanya kalau satu ya kurang. Iya. Minimal 5 lah. Iya. Iya. Tapi kebanyakan itu di sebelah kan baksonya itu yang tepung-tepung Iya. gitu. Dan juga Enggak yang berdaging. betul. Jadi frozen saat ini tuh memang isinya rata-rata Tepung. ya. Seperti nugget itu kan isinya bukan daging. Daging. Dagingnya paling sedikit aja Iya. ya. Kebanyakan Iya. tepung. Jadi memang nuggetnya buat sendiri gitu ya. Cuma kalau yang dibeli-beli, yang dijual-jual itu cuma rata-rata daging isinya sedikit, tapi banyak kan tepung. Kayak sosis, kayak apa lagi ya, kayak teman-temannya seafood itu kan rata-rata banyaknya adalah isi karbohidrat. Nah, kita ke pertanyaan terakhir nih, Dok. Sebelum kita menutup podcast kita hari ini. Nah, banyak orang tuh terutama remaja itu juga suka makanan seblak ya, daripada mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, gimana sih, Dok, mengedukasi mereka tuh supaya mereka tuh mau menjaga pola makannya? Karena soalnya saya sendiri pun juga suka sekali makan seblak, apalagi kalau waktu haid itu kan pasti moodnya naik turun. Nah, itu pasti suka banget. Iya. Iya. Oke, untuk mengedukasi para remaja memang yang pertama adalah harus bijak memilih makanan. Nah, memilih makanan itu memang harus banyak pengetahuan ya. Sebenarnya makanan ini sehat atau enggak. Iya. Jadi harus dikembalikan ke masing-masing pribadinya. Tapi semoga lingkungannya remaja itu ada yang mengingatkan Iya. sering ya. Kalau kita kaitkan dengan seblak ya tadi seminggu minimal sekali gitu ya, dan harus ada proteinnya atau zat tambahannya, bisa protein, baik itu protein hewani ataupun nabati, ada dagingnya, ya, baik itu daging merah atau ayam atau sapi boleh, yang spend apa, jadi minimal itu ada proteinnya. Kemudian harus ada sayuran, nah itu. Karena banyak PR juga ya, karena remaja saat ini memang Kurang suka sayur. suka sayur. Ini PR bersama ya, bagi mahasiswa ini memang harus ditekankan juga ya, harus sayuran itu. Memang rata-rata kalau makanan yang sehat itu rasanya nggak enak. Gambar. Jadi harus kebiasaan pola hidup sehat ini yang memang harus kita selalu ingatkan kepada para remaja nih ya, baik laki-laki atau perempuan ya, dimanapun berada itu memang PR-nya kita semuanya. Kemudian misalnya dari makanan tadi ya, makanan yang misalnya proteinnya kurang atau mungkin sayurannya tidak begitu suka ya, minimal harus ditambah dari vitamin. Ya. Vitamin di sini bisa dari buah sebenarnya. Buah apapun, ya apapun bagus. Asal kalau misalnya ini contoh alpukat, sebenarnya alpukat itu bagus ya buat tubuh ya. Cuma dia nggak bagus tuh gulanya, jadi jangan banyak gula atau susunya. Sebenarnya bukan susu ya tuh, kental manis ya.
dikurangi. Jadi kalau makan buah itu kalau misalnya beli jus ya sebaiknya tanpa gula, dan jus. Ya. Kalau misalnya dari makanan, sayuran atau protein ini kurang, mungkin bisa ditambah dengan vitamin yang beli. Karena terutama yang remaja yang putri ya, yang wanita itu rentan terjadinya anemia. Jadi kalau nggak didukung dari vitamin gitu ya pasti kurang. Ya. Kemudian pola hidup sehat yang lainnya mungkin ya olahraga gitu ya, kurangin minum kopi dan teh gitu ya. Saya sendiri memang penikmat teh. Terus kalau kita lihat anak remaja sendiri sekarang banyak bertebaran coffee shop, ngopi. Ngopi gitu ya. Gitu. Jadi ya itu memang harus dibatasi ya. Pun kalau misalnya minum kopi, pokoknya jangan minum kopi, jangan minum teh berbarengan dengan makan besar. Ya, kalau makan besar minumnya air putih aja. Iya, gitu. Jadi kalau teh atau kopi itu temennya adalah snack, bukan makan besar. Gitu. Kemudian olahraga ya, saya kira. Ya, olahraga, kemudian gaya hidup yang sehat, itu memang harus kita terapkan untuk kita pastikan kebanyakan para remaja saat ini. Begitu. Kalau vitaminnya sendiri itu kayak contohnya seperti apa sih dok? Apa suplemen atau vitamin C atau tablet? Ya boleh. Ya pada prinsipnya kalau vitamin itu suplemen ya. Kalau suplemen itu biasanya sudah terdiri dari semua vitamin yang ada. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin K, ada semuanya di situ suplemen itu. Tapi kalau hanya vitamin C aja, saya kira kurang ya. Jadi mendingan yang multivitamin yang semuanya ada dalam satu kapsul gitu. Kalau vitamin C aja kadang-kadang vitamin C itu yang dijualan di pasaran itu rata-rata dengan dosis yang sangat tinggi. Ya, memang 500 mg ya. Padahal kita sebenarnya tiap remaja itu kebutuhan vitamin C-nya tidak sampai 500 mg, jadi sisanya dibuang sayang gitu. Dan konsumsi vitamin C yang terus menerus itu juga mengakibatkan atau efek sampingnya adalah jadi iritasi lambung kan ya. Jadi memang harus dicek gitu. Itu kalau vitamin yang multivitamin itu sudah lebih baik sehari sekali tapi sudah melengkapi semuanya, itu jauh lebih baik sih menurut saya. Mungkin kita ngobrol ini ya ada kaitannya dengan price-nya ya. Iya, mungkin mahal. Harganya lebih mahal. Wah, ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini mengenai tentang anemia. Terima kasih buat Dr. Endang atas waktu untuk berbagi ilmu pada podcast hari ini. Nah, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan memotivasi kita semua, terutama teman-teman. Terima kasih penonton semua yang sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya.